bisa langsung Siap. dimulai ya. Siap. Tapi mungkin Bu Sherly jangan melayani dulu, perlu menyampaikan ke situ dulu. Siap, Oke. siap. Monggo 9. Iya. Monggo satu-satu, mana yang lebih dulu? Saya tanya Bu Sherly di. Iya, siap. Monggo. Nah, di situ ya. Oh di situ. iya, Mbak Delina situ. Di sini ya, Ibu. Monggo sini. Siapa? Oh, Mbak Siapa yang yang dulu? tadi yang pertama. Oke, monggo sini. Sambil saya jelaskan ya Ibu ya. Iya, Bu. Bahwa untuk NIB ini kenapa kita membutuhkan NIB? Ada yang tahu? Ibu-ibu kenapa kita sekarang butuh NIB? Belum tahu ya. NIB ini sekarang bagaikan kita ini memiliki KTP. Jadi kalau manusianya butuh KTP identitasnya. Kita kalau kemana-mana kan harus bawa KTP. Bukti bahwa kita warga negara Indonesia, bukti bahwa kita tinggal di alamat ini, itu buktinya bisa dibuktikan dengan memakai KTP. Sekarang, regulasi yang sekarang, setiap warga negara Indonesia yang punya usaha harus ada buktinya, bukti legalitasnya yaitu memiliki NIB. Jadi ini mungkin insya Allah sama ya dengan identitas kita KTP. Ini identitasnya usaha panjenengan semua. Kenapa harus punya NIB juga? NIB ini salah satunya sebagai perlindungan hukum untuk usaha panjenengan. Legalitas perlindungan hukum untuk usaha panjenengan. Juga dari NIB ini nanti pemerintah apabila menurunkan bantuan dan segala sesuatunya untuk usaha mikro terutama ya, bukan untuk usaha yang sudah besar-besar, itu ambil datanya dari mana? Ya dari data NIB ini. Gitu. Jadi tidak perlu lagi mendata mana yang ini, tapi pemerintah sudah punya datanya, yaitu dari NIB ini. Makanya mari kita manfaatkan peluang ini supaya usaha-usaha panjenengan terdata di sini. Pemerintah tahu bahwa oh panjenengan punya usaha ini, oh di sini ada usaha ini ya dari data ini. Gitu. Mohon ini juga disampaikan ke teman-teman atau warga sekitar yang mungkin punya usaha untuk segera mendaftarkan NIB-nya. Mumpung belum terlalu banyak yang kami layani, Ibu, kami bisa cetak langsung hari ini. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi salah satunya juga dengan NIB ini kita lebih mudah mengembangkan bisnis kita nantinya. Karena data panjenengan semua itu nanti, data usaha panjenengan itu akan dibantu untuk promosinya lewat jejaring yang ada di pemerintah nanti. Bagaimana bentuk promosinya, nanti kita ikuti info selanjutnya. Kemudian, apa risikonya kalau kita tidak memiliki NIB? Ibu-ibu ada yang tahu mungkin apa resikonya kalau kita tidak memiliki NIB? Tidak ada yang tahu, masih belum ya? Satu, yaitu kita tidak memiliki perlindungan hukum Ibu terhadap usaha kita. Jadi payung hukumnya untuk melindungi usaha panjenengan ini tidak ada. Jadi gitu. Kemudian kedua, tidak dapat mengembangkan bisnis. Agak kesusahan mungkin. Dengan adanya NIB ini, data sampean masuk, kita lebih mudah mengklasifikasikannya, kemudian kita juga bisa membantu nanti dengan pelatihan-pelatihan dan sebagainya yang mungkin bisa panjenengan dapatkan ke depannya. Yang ketiga yaitu sulit mendapatkan bantuan dana. Kita tahu sekarang semua bank, perbankan, apabila panjenengan mau mengembangkan usaha, misalnya membutuhkan modal yang didapat dari bank gitu, perbankan pasti menanyakan usahanya apa. Ya, satu. Sekarang sudah ditambahin lagi, Bu. Mana NIB-nya? Sebagai bukti bahwa panjenengan memang benar-benar punya usaha yang terdaftar. Jelas, tidak abal-abal, tidak bodong. Itu dibuktikan dengan adanya NIB. Begitu. Kemudian kalau tidak punya NIB, ke depannya kredibilitasnya diragukan. Jadi itu tadi,
benarkah usahanya benar-benar ada, begitu. Nah, mumpung sekarang kita bisa melayani khusus untuk panjenengan di sini, mari kita manfaatkan. Pendaftaran NIB gratis, kita layani setiap hari Rabu, kemudian bisa langsung didapatkan dokumennya langsung. Gitu ya Ibu-Ibu. Katanya takutnya bayar per tahunnya. Oh, gini. NIB setahu saya ini untuk legalitas tidak membayar, gratis. Gratis. Ya? Gratis. Ini berlaku seumur hidup. Kemudian gini, berlakunya satu NIK itu satu NIB, satu nomor. Tapi misalnya panjenengan punya usaha banyak macam-macam, buka toko, buka catering, usaha kos-kosan, punya ternak ayam, usaha bengkel, semuanya bisa dimasukkan. Jadi bisa dimasukkan di daftarnya nanti. Nanti, wah takut saya nanti kena pajak. Nggak usah khawatir Ibu, ini enggak. Nanti pendataan ini lebih kepada klasifikasinya. Oh, ternyata di Tegal Gede ada usaha peternakan ayam. Oh, di Tegal Gede ada usaha lebih banyak usaha catering ternyata. Nah, pemerintah nanti lebih mudah membantu pengembangan di bidangnya masing-masing. Jadi karena di Tegal Gede mungkin ya ternyata kok banyak yang mendaftar NIB di bidang catering. Misalnya itu ya. Ternyata rata-rata cateringan banyak ternyata di Tegal Gede. Nah, pemerintah mudah memberikan nanti fasilitas untuk pengembangan misalnya pelatihan-pelatihan, permodalan dan sebagainya yang mengarah kepada itu tadi bidang-bidang yang lebih lebih banyak tadi itu. Biar terakomodir dengan mudah. Kalau sekarang kan kami masih juga enggak tahu panjenengan ini di sini nih punya usaha apa aja ya. Enggak usah jauh-jauh ke pemerintah, Bu. Tegal Gede, Kelurahan Tegal Gede juga enggak tahu. Ternyata panjenengan bisa buat ini. Ternyata ibu-ibu ini ada yang usaha ini. Nah, itu yang kami juga butuhkan datanya. Gitu. J. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Sudah? Ada yang masih ragu-ragu, takut sesuatu? Monggo nggak apa-apa, disampaikan langsung. Bisa disampaikan langsung. Kami harap juga ibu-ibu yang setelah sepulangnya dari sini, mungkin kalau ada tetangganya yang masih takut atau apa, bisa ikut menjelaskan bahwa tidak perlu ragu-ragu mendaftar NIB. Nggak usah takut. Gitu, Nggih.